Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar dengan NIM 1909103002076. Di sini saya akan mereview tugas mingguan gerakan sosial yang ketujuh. Baik, yang pertama, bab 1. Semua jenis mobilitas manusia lintas batas telah mencapai puncak bersejarah dalam zaman migrasi. Pola migrasi semacam itu mencangkup sejumlah besar individu yang meninggalkan negara asal mereka karena alasan perang, penganiayaan berbasis individu atau kelompok, dan kemiskinan. Hal ini menimbulkan tanggapan yang beragam dalam kebijakan migrasi. Negara-negara yang disebut Global North sebagian telah meliberalisasi kebijakan masuk mereka untuk menarik tenaga kerja asing terpilih. Namun, terutama sejak 1980-an, juga bereaksi dengan kebijakan migrasi yang diperketat, termasuk kontrol perbatasan yang lebih ketat, meningkatnya deportasi, dan meluas. Beberapa tahun terakhir terlebih jauh telah menyaksikan seleksi intensif dan diferensiasi migrasi menjadi layak dan tidak layak, baik dan buruk, sah dan tidak sah, dan akhirnya legal dan ilegal. Kehadiran para imigran terkadang disertai dengan kontroversi sosial dan politik yang memanas antara kaum konservatif dan multikulturalis tentang penerimaan migran di Global North, konsepsi kewarganegaraan nasional dan motif migrasi yang sah, Balibar 2009 dan Ben Habib 2004. Namun, dua dekade terakhir adalah titik balik sejumlah migran. Sejauh migran penting sendiri secara sistematis terlibat dalam perjuangan atas hak dan pengakuan kebijakan suaka yang ketat, selanjutnya memicu protes terhadap mereka. Penahanan pencari suaka, persyaratan tempat tinggal wajib, pengucilan dari pasar kerja, perkemahan di daerah terpencil, penangguhan, reunifikasi keluarga, dan deportasi. Terlepas dari kecenderungan umum ini, berbagai bentuk mobilitas migran seperti organisasi swadaya migran dan pemogokan pekerja migran memiliki sejarah yang jauh lebih panjang dan repertoar aksi radikal. Mobilisasi politik semacam ini hanya sesekali mendapat resonansi baik dalam wacana publik maupun akademisi. Selain representasi suara migran yang terbukti rendah secara tidak proporsional di media massa, mobilitas migran juga hampir tidak sesuai dengan penggambaran publik yang dominan tentang migran dan teori mobilisasi politik yang mapan. Landscape akademik yang terfragmentasi. Dalam ilmu politik, masalah migrasi sebagian besar telah ditangani dan perspektif top-down yang berkonsentrasi pada pertanyaan tentang bagaimana migrasi yang diatur secara efektif. Namun hanya sedikit kontribusi yang ada tindakan penentangan terhadap tata kelola yang berlebihan atau tata kelola migrasi dari bawah oleh kelompok migran dan pro-migran. Perspektif bottom-up tentang politik telah dikembangkan secara luas di sosiologi politik dan isu migrasi dan telah memperoleh peran kunci dalam studi konflik dan pendidikan politik. Bab 2. Migrasi yang bertentangan dalam konteks. Di sebagian besar negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, migrasi hampir tidak dianggap sebagai topik yang diperdebatkan dalam 2 dekade pertama setelah Perang Dunia Kedua. Dua kelompok yang relevan dalam hal ini para penyintas kamp
perang dan mereka yang melarikan diri dari rezim komunis Eropa Timur pada umumnya disambut di Jerman. Tenaga kerja asing direkrut pertama dari Italia, Spanyol, dan Yunani, kemudian dari Yugoslavia dan Turki. Dalam konteks kebijakan migrasi liberal seperti itu, banyak migran yang secara formal memenuhi syarat untuk perlindungan internasional, melepaskan permohonan suaka, dan tidak pernah muncul dalam statistik suaka resmi. Bahkan pada tahun krisis minyak pada tahun 1973 dan konsekuensi berakhirnya perekrutan tenaga kerja yang aktif, permohonan suaka tetap marginal dari Spanyol dan migran dari berbagai republik Soviet memiliki akses ke perumahan yang layak yang tidak mampu dibeli oleh banyak pekerja tidak tetap. Krisis minyak tahun 1973 juga menambah transformasi ekonomi ini, dan untuk pertama kalinya migrasi tidak teratur menjadi masalah dan diperebutkan secara luas, terutama migrasi dari Maghrib dan mengikuti pembatasan migrasi tenaga kerja. Jumlah permohonan suaka meningkat karena saluran migrasi lainnya diblokir. Suaka pada saat itu tuh pembangkang Chile yang melarikan diri dari kediktatoran militer Pinochet dan apa yang disebut manusia perahu dari Vietnam, Laos, dan Kamboja. Kebanyakan melarikan diri dari rezim komunis, mendapatkan simpati luas baik dari wacana publik maupun pemerintah. Sebaliknya di Jerman, kemerosotan ekonomi diterjemahkan menjadi politisasi suaka yang meningkat. Pertama ini disebabkan oleh kebijakan migrasi terbatas yang diperkenalkan untuk melawan resesi ekonomi. Akibat prosedur suaka menjadi satu-satunya hambatan yang tersisa dari migrasi ilegal, masuk kasus reunifikasi keluarga bergejala tamu. Bagian terbesar dari aplikasi kemudian merupakan etnis minoritas dari Balkan. Melarikan diri dari tekan kekerasan, menyaksikan interaksi wacana xenofobik baik di media maupun di sebagian partai politik yang mapan menyiapkan lahan untuk kerusuhan dan pembunuhan rasis di berbagai kota. Masuk Hoyerswerda, Rostock, Hagen, dan Mol. Bab 3. Aliansi rapuh. Setelah protes gereja Saint Bernard yang sangat kontroversial oleh para imigran tidak berdokumen mulai tahun 1996 dan berlangsung hingga tahun 2002, visibilitas protes yang diorganisir sendiri oleh para migran di Paris untuk sementara memudar Nichols dan Rittermark tahun 2016. Disebutkan edaran Zevman tahun 1997 telah memformalkan pendekatan regulasi berkasus. Bermacam-macam kertas kolektif telah mengorganisir acara protes, tapi mereka semakin fokus pada negosiasi langsung dan seringkali rahasia dengan kantor prefek masing-masing untuk mendapatkan regulasi bagi anggota mereka. Bernard yang kontroversial oleh para imigran tidak berdokumen menganalisa dinamika interaksi dalam protes ini. Bab ini mengukir dua aspek kunci dari mobilisasi migran yang penting: kerapuhan aliansi dan pentingnya otonomi, menargetkan pemain yang semakin berpengaruh di dalam sebuah gerakan yang lebih luas. Para migran yang terlibat bertujuan untuk menggarisbawahi bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan untuk hak-hak semua regularisasi, seperti halnya perjuangan untuk ekonomi dan pengakuan sebagai subjek
politik yang otonom. Hal ini menyebabkan masalah di dalam pemain majemuk yang persatuannya sulit dipertahankan. Bernard, organisasi payung dari 3 kolektif ini mengadakan suatu seperti monopoli prosedur dari kolektif adalah bahwa menciptakan berkas atau file pada anggota mereka, mengumpulkan bukti kehadiran di wilayah Prancis pekerjaan. Untuk tujuan ini, anggota kolektif menandatangani daftar setiap protes. Yang keduanya menambahkan bukti ke file dan menjamin keadilan konstan di ruang publik. Bab 4. Perlawanan genting. Dalam kasus para migran dan pendukungnya, mobilisasi sebagai reaksi terhadap hambatan yang menghalangi kelanjutan perjalanan mereka daripada menuntut inklusi di Prancis. Sejak pemerintah turun tangan dan membubarkan kamp darurat, situasi yang sebelumnya dianggap sebagai darurat kemanusiaan menjadi semakin dipolitisasi. Serangkaian protes berlangsung dan di sekitar individu dalam situasi yang sangat penting. Tunawisma di jalanan ditinggalkan oleh negara dan bergantung pada dukungan aktor. Masyarakat sipil sejak paruh kedua tahun 2014. Sejak paruh kedua tahun 2014, para pencari suaka kebanyakan dari Afghanistan, Irak, Eritrea, dan Sudan mulai berkumpul di bawah jembatan metro di stasiun La Capelle. Pada musim 2015, sebuah kamp darurat telah muncul menampung lebih dari 100 orang. Tetangga dan organisasi kemanusiaan terjun untuk mengimbangi kekosongan yang ditinggalkan oleh negara yang absen dan menyediakan kebutuhan dasar seperti tenda, kasur, pakaian, dan makanan. Untuk menghindari menciptakan efek tarik Prancis telah dikenakan dengan sistem akomodasi suaka yang terlalu kecil. Beberapa yang cukup untuk menggarisbawahi fakta ini mirip dengan ibu kota Eropa lainnya, seperti ibu kota Lady de France selama bertahun-tahun telah menjadi hotspot untuk kedatangan dan permohonan suaka. Terlepas dari penyebab struktural dari kamp-kamp migran, darurat yang muncul di ibu kota Prancis saat musim panas 2014 dan seterusnya. Pada awalnya, situasi terutama dianggap sebagai darurat kemanusiaan. Tetangga terkejut dengan keberadaan genting di depan pintu mereka. Mengatur penyediaan kebutuhan dasar dan mendangkal profesional kemanusiaan yang terlibat dalam pekerjaan perawatan. Meningkatnya kedatangan pencari suaka, kamp darurat di La Capelle tumbuh lebih jauh. Bab 5. Ruang yang diperebutkan. Sebagai reaksi atas kematian teman mereka, sesama warga Iran mulai mempolitisasi bunuh diri, memboikot paket makanan mereka, dan berdemonstrasi di depan balai kota menuntut perbaikan kondisi kehidupan selama proses suaka produser yang dipercepat dan diakhiri semua deportasi. Sebaliknya, protes mereka yang muncul dalam konteks regional yang paling ketat bagi pencari suaka di Bavaria secara aktif membuka peluang. Namun, kisah tersebut juga menggambarkan dinamika fragmentasi terkait dengan heterogenitas internal, dukungan eksternal yang bergejolak, dengan kondisi kehidupan yang genting yang membuat protes sulit dipertahankan. Pada 29 Januari 2012, pemuda Iran Muhammad Separ melakukan bunuh diri di kamarnya di fasilitas untuk mencari suaka di Würzburg di negara bagian Bavaria, Jerman. Menurut sesama pencari suaka dan dokter di Separ, akomodasi yang menyedihkan kurangnya bantuan medis yang memadai dan rasa tidak aman serta menunggu di fasilitas yang terisolasi secara bertahap mendorong ke dalam depresi.
Sebagai reaksi atas kematian teman mereka, sesama warga Iran yang ditampung di fasilitas yang sama mulai mempolitisasi bunuh diri, memainkan dengan kondisi genting, disintegrasi struktural dan kekurangan. Setelah protes pertama di luar fasilitas Waka, para pengunjuk rasa meninggalkan akomodasi yang telah ditentukan, mendirikan tenda yang sangat sederhana di pusat kota dan memajang foto-foto pelanggaran hak asasi manusia di Iran untuk menggarisbawahi legitimasi kehadiran mereka di zaman dan aib mereka. Perlakuan segera para pengunjuk rasa dikelilingi oleh beragam aktor yang menyatakan dukungan mereka, mulai dari anggota parlemen regional dan nasional, dari Partai Hijau dan Kiri, kelompok anarkis dan komunis, diaspora Iran di Jerman, dan anti-rasis lokal dan asosiasi berbasis agama. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.